Si badut langsung menarik tangannya dan membiusnya. Ketika terbangun, dia sudah berada di ruangan yang gelap dan leher yang sudah dirantai. Ternyata di ruangan itu dia tidak sendirian. Di sana ada wanita lain yang bernasib sama dengannya. Dua wanita itu juga tidak tahu sekarang mereka berada di mana. Mereka juga sudah berusaha untuk kabur dari sana, tapi tetap tidak ada jalan keluar. Di sini Casey kembali mengajak mereka untuk mencari jalan keluar. Lalu tiba-tiba, wanita berbaju hitam ditarik oleh seseorang. Terlihat bayangan besar yang cukup mengerikan. Casey dan wanita berbaju merah bergegas mencari jalan keluar. Di setiap lorong mereka menemukan banyak tulang manusia di lantai. Ketika mereka mencoba melepas rantai yang ada di leher mereka, lalu tiba-tiba muncul makhluk bertubuh bentol-bentol. Tanpa banyak bacot, makhluk itu langsung menangkap wanita berbaju merah dan langsung memotong-motong tubuhnya. Kemudian makhluk itu juga menyerang Casey. Tapi untung Casey bisa menghindar dan rantainya bisa terlepas. Ketika dalam pelarian, Casey bertemu seorang pria yang sedang mendorong troli. Dia pun segera meminta tolong ke pria itu, tapi terlihat pria itu hanya diam saja. Ketika Casey melihat isi troli yang pria itu bawa, dia melihat ada tangan yang masih bergerak. Seketika wajah pria itu berubah menjadi sangat menyeramkan, dan Casey kembali tertangkap. Lalu Casey tersadar di sebuah ruangan. Di sana dia sudah dikelilingi makhluk dengan wajah yang mengerikan. Makhluk-makhluk itu berkumpul seperti sedang melakukan ritual pemujaan setan. Di tempat itu juga terlihat ada wanita yang sedang hamil besar sedang terikat. Kemudian salah satu makhluk itu menghampiri wanita yang sedang hamil dan langsung membeset perutnya. Lalu bayi dari wanita hamil itu mereka ambil, dan darah yang mengalir dari perutnya diberikan kepada pimpinan mereka yang terlihat seperti Raja Iblis dari neraka. Setelah meminum darah tersebut, si Raja Iblis langsung mendekati Casey. Lalu para pengikutnya mengelilingi Casey dan membuka bajunya. Kemudian keperawanan Casey harus hilang dihantam orang. Di video berikutnya terlihat ada seorang wanita yang sedang mengendarai mobil di jalanan yang cukup sepi. Dikarenakan tujuannya cukup jauh, yaitu ke New York, dan bensin di mobilnya udah sekarat. Dia pun memutuskan untuk mencari pom mini terdekat. Di sana terlihat penjaga pom bensin yang sedang ribut sama si badut, karena si badut memainkan dan mengoles kotorannya di dinding toilet pom bensin tersebut. Penjaga pom bensin segera mengusir badut itu, dan terlihat si badut sempat melambaikan tangan ke arah wanita itu. Adegan ini terlihat sama persis seperti yang ada di film Terrifier pertama, ketika badut menuliskan namanya menggunakan kotoran di dinding toilet restoran. Lalu karena si wanita tersesat dan tidak tahu rute menuju ke New York, petugas pom bensin itu pun membantunya dengan menunjukkan rute yang benar. Tapi tiba-tiba terdengar suara berisik dari dalam. Petugas pom itu langsung segera mengeceknya. Tapi karena dirasa sudah lama dan petugas pom itu tidak kunjung keluar, si wanita pun memutuskan untuk menyusulnya ke dalam. Ketika dilihat, si wanita langsung syok berat melihat petugas pom bensin yang diperlakukan sudah seperti daging kurban. Si wanita langsung bergegas kabur dari sana dan berusaha menelpon polisi. Tapi tiba-tiba dia melihat si badut sudah berada di pinggir jalan. Sungguh tidak manuk akal. Bagaimana bisa si badut sudah berada di sana dan mendahului si wanita yang menggunakan mobil? Lalu si wanita melihat ada mobil yang stop di pinggir jalan. Dia pun turun dan berharap mendapatkan pertolongan. Tapi ketika dilihat, orang yang berada di mobil itu sudah dalam keadaan yang mengenaskan, dengan wajah yang sudah tidak karuan. Si wanita pun dengan panik kembali menancap gas mobil. Tapi dia tidak mengetahui kalau si badut sudah berada di dalam mobilnya. Dari belakang, si badut langsung menyekap wajah wanita itu menggunakan plastik. Tapi untung si wanita masih bisa lepas dan segera kabur masuk ke dalam hutan. Lalu dia menemukan satu-satunya rumah yang ada di sana dan langsung segera bersembunyi. Lagi-lagi hal tak manuk akal terjadi. Ketika si badut muncul dari dalam tanah, udah kayak mayat bangkit dari kubur. Kemudian si wanita kembali kabur, tapi sayang pintunya sudah terkunci.
Lalu badut itu mencambuk si wanita menggunakan cambuk yang sudah dipasangi benda-benda tajam. Ketika badut itu lengah, si wanita langsung menyerang badut itu dari belakang. Dan kemudian terlihat si badut sudah tidak bergerak. Tapi tentu saja dia belum mati. Dirasa ada peluang wanita itu kembali kabur. Dan di jalan dia bertemu dengan seseorang yang kebetulan lewat di sana. Tapi ternyata benar, si badut belumlah mati. Dan kembali mengejar mereka menggunakan mobil. Sampai si badut berhasil menembak pria tersebut, hingga mobil mereka menabrak sebuah pohon. Lalu scene memperlihatkan ternyata si wanita masih hidup. Dia terbangun di sebuah ruangan dan tertawa. Dan ketika wanita ini melihat ke arah tubuhnya, dia sangat tidak menyangka dengan apa yang sudah badut itu lakukan. Ternyata si badut sudah memotong tangan dan kakinya, kemudian menuliskan kata-kata kotor di tubuh wanita itu dengan cara disayat. Lalu videonya pun selesai. Sarah yang ketakutan langsung mematikan video itu. Dan tiba-tiba terdengar suara telepon berdering. Ketika Sarah mengangkat teleponnya, ternyata itu adalah suara wanita yang meminta tolong, persis seperti di dalam video yang dia tonton. Di sini Sarah tambah panik ketika melihat TV yang tiba-tiba menyala sendiri. Di dalam TV, Sarah melihat si badut yang sedang memperhatikannya, dan seolah-olah badut itu akan keluar dari dalam TV. Kemudian TV itu memperlihatkan si badut yang sudah berada tepat di belakang Sarah. Tapi ketika Sarah melihat ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ketika si badut berusaha mendekatinya, Sarah langsung bergegas mengeluarkan kaset laknat itu dan langsung menghancurkannya. Tapi teror si badut tidak berhenti sampai di sana. Tiba-tiba terdengar suara jeritan anak-anak dari dalam kamar. Ketika Sarah menghampirinya, terlihat si badut sudah berada di depan kamar mereka dengan tubuh yang berlumuran darah. Dan tiba-tiba si badut menghilang dari sana. Kalau kalian perhatikan, efek di film ini tiba-tiba berubah. Seakan kita yang sedang menonton kaset